TV saat ini sedang ramai dibahas di media sosial soal wacana subsidi KRL berbasis NIK di tahun 2025. Hal ini sontak mengundang kritik dari netizen. Begini awal mulanya. Wacana ini bermula dari pemberitaan yang mengutip data di buku 2 Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah yang diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama. Dalam dokumen tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO kereta api yang ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api termasuk KRL Jabodetabek. Beberapa perbaikan yang dilakukan yakni salah satunya dengan mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan, di mana subsidi KRL nantinya hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang berhak berdasarkan latar belakang status ekonomi mereka. Lalu bagaimana tanggapan para pengguna KRL soal wacana ini? Yuk kita tanya-tanya langsung. Jelas berapa sering sih naik KRL? Lumayan sering sih, apalagi di weekend ya, itu kan waktunya pulang dari kantor ke rumah gitu, jadi biasanya gunain KRL. Seminggu 3-4 kali. Lumayan sering ya Bu ya? Saya sih hampir sering ya, karena bekerja juga kan harus mengalami KRL ya, jadi saya setiap hari deh. Setiap hari libur sih. Setiap hari sih. Siapa tahu nggak ada wacana pemerintah itu menerapkan subsidi KRL berbasis NIK? Itu sudah aku dengar sih, ada wacana pemerintah untuk subsidi KRL menjadi NIK ya. Sudah ya, rencana katanya 2025 ya akan diterapkan. Sudah sih. Tanggapan kakak gimana? Aku cukup kecewa sebagai pengguna KRL, terus cukup sedih juga karena kan yang tadinya bisa bersubsidi gitu kan, dia harganya murah gitu, bisa terjangkau bagi kelas menengah ke bawah, tiba-tiba ini ada wacana untuk NIK di mana nantinya itu kan berdampak juga masyarakat enggan memilih lagi untuk menggunakan transportasi umum. Antara setuju nggak setuju ya. Kalau nggak setujunya kan karena kasihan juga orang yang sudah berapa kali sehari untuk naik KRL. Kalau menurut saya sih bukan hal yang tepat ya kalau misalkan kita harus berdasarkan NIK ya, karena ini namanya transportasi publik ya, bukan hal yang harusnya dibatasi dengan KTP. Menurut saya belum efektif ya, karena menurut saya seharusnya kalau kita naik kendaraan umum itu nggak perlu ada yang dibatasi berapa ini, karena kita tahu kan orang yang naik kereta ataupun transportasi umum kan nggak mungkin dia adalah orang-orang yang menengah dari medium sampai ke atas kan, yang kita tahu orang-orang yang memang dari medium ke bawah lah, mohon maaf gitu kan. Jadi menurut saya tidak perlu harus dibatasi dengan KTP gitu kan, karena kita tahu juga bahwa yang naik kendaraan juga bukan orang-orang maksudnya berkecukupan lah yang untuk naik kereta api ya gitu. Menurut saya sih tidak efektif sih. Dia kurang efektif. Mengenai kebijakan itu, jadi masih simpang siur. Cuman kalau menurut saya sebaiknya tetap seperti biasa diberlakukan, karena untuk di negara-negara lain pun bahkan melakukan subsidi, dan itu menurut saya agak make sense ya, karena harus menggunakan NIK gitu, dan itu merupakan untuk ekonominya kurang. Mungkin di beberapa orang pada setuju, tapi menurut saya sih kurang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi angkat bicara soal kebijakan ini. Ia menyebut bahwa hal itu masih dalam pembahasan. Menhub berjanji akan mengupayakan agar masyarakat tetap mendapatkan yang terbaik. Budi tidak menjawab apakah wacana tersebut akan benar-benar diimplementasikan. Kan ada tarif non subsidi dan subsidi, berarti tarif KRL bakal naik dong Pak? Apa bagaimana? Lagi dibahas, kita upayakan masyarakat tetap mendapatkan yang terbaik. Ya. Sedangkan Presiden Joko Widodo mengaku belum mengetahui mengenai wacana penerapan tarif subsidi KRL Jabodetabek yang akan berbasis nomor induk kependudukan alias NIK KTP. Kebijakan KRL yang baru Pak akan menyasar dengan NIK ini juga Pak. Jadi dikhususkan ini kebijakannya perkembangannya seperti apa sih Pak? Saya nggak tahu karena belum ada rapat mengenai itu. Berarti akan dirapatkan untuk masalah NIK ini kan? Belum tahu, saya belum tahu. Sebagai catatan, tarif KRL Jabodetabek belum naik sejak tahun 2016. Adapun skema tarifnya itu sebesar Rp3.000 untuk 25 km pertama dan ditambah Rp1.000 untuk setiap 10 km. Kalau dari kakak sendiri itu ada masukan Kak? Nggak untuk transportasi umum khususnya KRL di Indonesia? Oke, nah untuk masukan sendiri sih ya semoga wacana NIK ini tidak terjadi, jadi masih bisa tetap tersubsidi dengan baik sehingga seluruh masyarakat atau seluruh warga Indonesia itu bisa menggunakan KRL dengan nyaman. Oke, terima kasih. Untuk KRL sih sudah bagus ya Mbak, tapi kayaknya lebih ditingkatin lagi pelayanan untuk
hamil, ibu hamil dan yang udah lansia lebih agak diperbanyak lagi eskalatornya. Oh iya. Terus kita suka capek juga naik turun peron gitu. Saya sih solusinya harusnya kalau kita naik transportasi publik ya, apalagi KRL, sebaiknya ditambah aja armadanya, misalnya contohnya, ataupun ditambah lagi rutenya gitu kan, bukannya dibatasi. Karena kalau kita ngomongin soal revenue juga kan tiap hari juga orang-orang banyak banget yang naik kendaraan umum ya. Jadi nggak mungkin dong kalau ibaratnya minus lah ya. Yang jadi pertanyaannya adalah kenapa harus dibatasi orang-orang yang kelas medium sampai ke bawah tuh ikut merasakan itu kan untuk kebijakan yang sangat tidak logis ini menurut saya ya. Gitu. Jadi saran saya lebih baik banyakin gerbong kereta lagi, terus supaya biar nggak menumpuk penumpang. Alhamdulillah saat ini saya senang menggunakan KRL karena mempercepat jarak antar satu wilayah ke tempat yang lain, dan setiap waktu pasti penuh ya KRL. Cuman saya berharap ditambah dengan lagi jadwal gerbongnya, kemudian penambahan rutenya, dan juga fasilitas yang dimiliki lebih baik lagi. Dan alhamdulillah sekarang semua wilayah termasuk stasiun, penggunaan kamar mandi, dan juga KRL sudah cukup mumpuni. Jadi saya berharap pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, karena saat ini masyarakat sudah mulai percaya dan sudah mulai nyaman dengan kualitas KRL yang dimiliki, termasuk masinis dan juga pramugaranya dan semua yang ada di dalam stasiun, termasuk juga security, itu sudah sangat bagus. Jadi saya senang banget menggunakan transport publik, dan saya cinta dengan transport publik. Nah, Sobat Kompas TV, sejauh ini penerapan subsidi KRL berbasis NIK masih dalam pembahasan dan tidak akan diterapkan dalam waktu dekat. Tapi semoga saja skema ini nantinya tidak akan memberatkan pengguna KRL Jabodetabek ya. Saya Samalia Putri, pamit undur diri, sampai jumpa. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.